Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzaha quluba awliyaihi anil iltifati ila zuhrufid dunya wa nadrati wa saffa asrarahum min mulahazati ghairi hadrati thumma istakhlasaha lil'uqufi ala bisati izzati thumma tajalla lahum bi asma'ihi wa sifatihi hatta ashraqat bi anwari ma'rifati thumma kashafa lahum an subuhati wajhihi hatta ihtaraqat binari mahabbati thumma ihtajaba anha bikunhi jalalihi hatta tahat bi baidai kibriyaihi wa azamati fakullama ihtazzat limulahazati kunhil jalali wa syiyaha minad dahsyi ma aghbara fi wajhil aqli wa basirati wa kullama hammat bil insirafi ayisatan nudiyat min suradiqatil jamal sabran ayyuhal ayisu an nailil haqqi bijahlihi wa ajalati fabaqiyat bainar raddi wal qabul wasaddi wal wusul gharqa fi bahri ma'rifati wa muhtarikatan binari mahabbati wassalatu ala Muhammadin khatamil anbiya bikamali nubuwati wa ala alihi wa ashabihi sadatil khalqi wa a'immati wa qadatil haqqi wa azmati wa sallama katsira amma ba'du. Maka sesungguhnya cinta kepada Allah Ta'ala adalah tujuan yang paling jauh dari makam-makam dan puncak tertinggi dari derajat-derajat. Ada makam yang dinamakan khawf kepada Allah, ada makam yang dinamakan raja mengharapkan rahmat Allah, ada makam yang dinamakan tawakal kepada Allah, ada makam zuhud, ada makam wara, ada makam sabar, ada makam syukur. Nah, semuanya itu adalah di bawah dibanding dengan makam mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah Ta'ala adalah tujuan yang paling jauh dari makam-makam dan puncak tertinggi dari derajat-derajat. Maka sesudah cinta kepada Allah Ta'ala tidak ada makam lagi. Habis sudah, tidak ada lagi makam. Kecuali itu adalah buah dari buah-buahnya cinta. Dan pengikut dari pengikutnya cinta itu. Seperti rindu kepada Allah. Nah, rindu kepada Allah itu merupakan buah daripada cinta kepada. Kenapa kita rindu? Karena kita cinta. Ridha, senang dengan Allah itu merupakan buah daripada cinta kepada Allah. Dan sifat-sifat yang sejenisnya. Dan sebelum cinta kepada Allah itu tidak ada makam kecuali itu adalah pendahuluan daripada pendahuluannya. Seperti tobat, sabar, zuhud dan selainnya. Itu merupakan permulaan agar kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makam-makam lainnya seperti tawakal, khauf, raja, sekalipun sulit wujudnya, maka hati tidak sepi daripada iman dengan kemungkinannya. Ya, sekurang-kurangnya kita beriman kepada Allah dan percaya bahwa Allah Ta'ala itu ditakuti
Kita percaya bahwa Allah Ta'ala itu diharapi. Itu sekurang-kurangnya kalau kita belum mampu bersifat khauf dan raja. Adapun mencintai Allah Ta'ala, maka iman itu sulit dengan mencintai itu. Sehingga sebagian ulama mengingkari kemungkinannya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa cinta kepada Allah itu kada bisa, kada mungkin bisa mencintai Allah. Tidak ada makna baginya kecuali tekun menjalankan taat kepada Allah Ta'ala. Kalau ada dalam Al-Quran atau hadis yang membicarakan tentang cinta kepada Allah, itu artinya adalah tekun dan rajin taat. Tekun beribadah. Adapun hakikat cinta, maka itu adalah mustahil, kecuali dengan sejenis dan semisalnya. Nah, ini ada sebagian dari ulama yang berpendapat demikian, bahwa kita kadakawa mencintai Allah itu. Kalaupun di Quran itu ada kalimat-kalimat yang menerangkan cinta kepada Allah, itu artinya adalah hanya rajin beribadah, rajin takwa, rajin taat. Adapun hakikat cinta itu kada bisa kepada Allah, karena kada sejenis dengan Allah itu. Itu pendapat sebagian ulama. Ketika mereka mengingkari cinta, maka mereka mengingkari kejinakan, rindu, kelezatan munajat, dan hal-hal lain yang melazimi pada cinta dan yang mengikutinya. Nah, apabila mereka meniadakan cinta kepada Allah, berarti mereka kada akan rindu kepada Allah. Karena rindu itu akibat dari cinta. Mereka tidak akan merasakan manisnya, lezatnya munajat kepada Allah. Karena manisnya munajat, manisnya ibadah kepada Allah, itu apabila ada cinta kita kepada Allah. Bila mana mereka itu mengingkari adanya cinta kepada Allah, maka mereka tidak bisa rindu kepada Allah. Kada bisa lezat munajat kepada Allah. Nah, oleh karena ada perbedaan pendapat daripada para ulama tadi, ada yang mengatakan bahwa manusia itu bisa mencintai Allah, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa mencintai Allah. Nah, maka tidak boleh tidak dari membuka tutupan agar jelas dari urusan ini, nang mana jua nang iyanya. Apakah bisa manusia itu mencintai Allah atau memang kada bisa mencintai Allah, kada kawa, kada mungkin. Jadi dalam kitab ini Imam Ghazali rahimahullah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa manusia itu mungkin dan dia bisa mencintai kepada Allah itu. Dengan dalil-dalil yang akan beliau jelaskan di dalam kitab ini. Ketahuilah bahwasanya umat, artinya ulama, sepakat bahwasanya cinta kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya wajib. Wajib kita cinta kepada Allah. Wajib cinta kepada Rasul. Nah, kayak apa supaya cinta? Kawalah kita mencinta-cinta akan namun kita kada cinta. Nah, wajib juga kita berusaha menggali. Wajib kita berusaha mengurik sebab-sebab nang supaya kita bisa cinta. Jadi cinta kepada Allah itu hukumnya wajib. Berusaha kayak apa kita supaya cinta itu pun hukumnya wajib. Dan bagaimana diwajibkan apa yang tidak ada wujud baginya. Kan cinta itu kada ada wujudnya. Cinta itu kada ada wujudnya, kada ada bendanya. Yang kelihatan, yang kedengaran, itu hanya merupakan buah daripada cinta. Kalau cinta itu kada ada barangnya. Nah, kayak apa? Kalau kita mencintai, nang kada ada barangnya itu.
Dan bagaimana diwajibkan apa yang tidak ada wujud baginya. Dan bagaimana cinta itu ditafsirkan dengan taat. Ada yang mengatakan cinta kepada Allah, artinya taat kepada Allah. Sedangkan taat itu mengikut cinta dan buahnya. Kalau orang itu cinta kepada seseorang, otomatis dia taat kepada orang itu. Jadi beda antara taat dan cinta. Cinta itu pokok dan taat, tunduk, patuh, menurut itu buah daripada kecintaan. Maka tidak boleh tidak bahwa mendahulukan cinta itu. Kemudian sesudah itu orang akan mentaati orang yang dicintai. Kemudian sesudah itu orang akan mentaati orang yang dicintai. Nah, kalau sebelum cinta tuh kita taat lawan orang itu berarti ada sesuatu. Bisa orang itu kejam, bisa orang itu membahayakan, mau kada ditaati. Nah, tapi kalau sudah kita cinta kepada orang itu, maka taat kepada perintahnya itu dengan mudah dan dengan lapang hati bisa kita laksanakan. Sehingga amal ibadah yang kita lakukan itu kadang lagi terpaksa, kadang lagi sulit. Kenapa? Karena disuruh oleh orang yang kita cintai. Nah, itulah pentingnya cinta kepada Allah. Dan yang menunjukkan atas menetapkan kecintaan kepada Allah Ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Artinya, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Nah, ini ayat menetapkan bahwa cinta kepada Allah itu memang ada. Karena dengan jelas Allah berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah.